Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perjalanan perintah ibarat mimpi, padahal khususnya saya pribadi sejak memimpin pondok pesantren modern Al-Wafi, saya tidak pernah bermimpi sama sekali. I don't have dreams about Al-Wafi. Semua sebab perintah dari sebelumnya. Kok bisa orang mati memerintah yang hidup? Karena yang mati pernah berdoa. Doanya dikabulkan sama Allah, doanya diwujudkan sama Allah, sehingga doa itu berwujud menjadi perintah, sehingga menggerakkan kita semua untuk menggerakkan, berjuang hingga Al-Wafi ada eksistensinya. Eksistensi yang dipahami oleh orang-orang saat ini adalah eksistensi yang digunakan adalah eksistensi pemikiran dari para filosof barat, para pemikir barat, filosof-filosof barat di abad 19 mempengaruhi pola pikir dunia bahwa eksistensi adalah materi, wujud, bentuk yang sebelumnya selama 19 abad eksistensi adalah hal yang tidak berbentuk, imaterial. Bahasa agama Islam adalah gaib. Jadi eksistensi yang sesungguhnya adalah hal yang tidak berwujud, hal yang gaib, yang dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW diajarkan, yaitu niat. Eksistensi kita di dalam kehidupan adalah niat kita. Wujud itu tidak penting, yang penting adalah niat. Apabila niat kita stronger or strongest, niat kita kuat, wujud akan berbentuk dengan sendirinya. Maka sebelum para filosof-filosof, sebelum para pemikir-pemikir ada, Rasulullah sudah memikirkan itu. Rasulullah sudah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan itu disandarkan pada niatnya. Niat bersumber di dalam. Di dalam itu ada di dalam hati. Hati itu pengendali ruh.
Tidak mudah untuk memahami pengendali ruh. Ruh dimasukkan ke dalam badan. Bagaimana cara mengendalikan ruh ini? Pengendalinya adalah hati. Nafsu, sampingan ibarat kata, dimasukkan ke dalam badan. Bagaimana mengendalikan nafsu ini? Akal dan hati. Tidak bisa hati mengendalikan nafsu tanpa akal. Ilmunya di lain waktu saja. Kita kembali ke awal, yaitu sebuah eksistensi. Kenapa Al-Wafi hingga saat ini ada? Perjuangannya yang sangat berat, dukungan dari banyak orang yang sangat minim, pesimis. Ya itulah mereka. Kita tidak bisa salahkan atau kita tidak bisa benarkan. Itulah mereka. Mereka pesimis terhadap kehidupan. Kita tidak usah terpengaruhi oleh orang pesimis, kita juga tidak perlu terpengaruhi oleh orang optimis, tapi kita adalah pengaruh bagi mereka. Kita adalah pengaruh bagi mereka. Kita adalah kingmaker bagi mereka. Kita adalah pengaruh untuk mereka. Ada rekaman, itu rekaman sudah terhapus. Mas Tony kirim rekaman itu sudah terhapus. La haula wala quwata illa billah. Rekaman itu tersembunyi di sudut paling dalam memori HP ini. Jadi saya download aplikasi, yang mana aplikasi itu bisa menelusuri hingga terdalam-dalamnya sebuah memori. Rekaman itu timbul kembali. Rekaman itu terdeteksi ada, masih ada di dalam memori yang sangat tersembunyi. Ketika saya buka, saya terkejut. Saya kaget. Subhanallah. Allah kalau punya kehendak, pasti tidak bisa diragukan lagi. Jadi ketulusan seseorang ingin belajar agama, wabil khusus ingin dagangannya laris lewat agama, bisa jadi orang itu benar-benar tulus. Akhirnya Allah jaga ketulusannya hingga rekamannya pun yang sudah terhapus hilang. HP ini sudah dihapus semua datanya. Data HP ini tidak di HP ini, data itu tidak berumur lebih dari Jumat. Jadi Jumat sudah terhapus pagi, jadi Jumat pagi sampai malam akan terisi kembali dengan hal-hal yang data-data yang baru. Kemana data yang lama? Data yang lama akan masuk ke Google Foto, akan masuk ke Instagram, data Instagram akan masuk ke YouTube, dan akan masuk ke IT milik Al-Wafi. Yang ke depan semuanya akan masuk ke database big data website Al-Wafi. Di website Al-Wafi kita bisa mengakses segalanya. Kalau hari ini untuk membangun website Al-Wafi itu butuh uang 5 juta, maka kita harus persiapkan 10 tahun ke depan. Berarti 5 kali 10 berarti 50 juta untuk menjaga data Al-Wafi.
di dalam website. Di samping itu, suatu saat kita akan simpan di bank. Semua data-data fisik itu akan kita simpan di safety box bank, juga kita akan simpan di safety box luar negeri. Jadi untuk mengakses Al-Wafi ya tidak kehilangan riwayat perjalanan sejarah. Begitu. Wabil khusus catatan kita pribadi semua, amal jariah yang rapi dicatat malaikat yang kemudian nanti akan jadi penyelamat kita di akhirat. Jadi jangan mikir keuntungan, jangan mikir bati, jangan mikir cuan di Al-Wafi ini. Justru kita, badan kita, uang kita yang dikorbankan untuk Al-Wafi, untuk amal jariah kita. Jadi kita mau beramal jariah, uang ada tempatnya. Al-Wafi. Ada ribuan pondok, ada ribuan masjid, ada jutaan masjid, ada banyak tempat beramal. Alhamdulillah Allah tunjukkan Al-Wafi. Sudah kita istiqomah saja di sana, menjaga eksistensi. Loh, uang bangun masjid besar miliaran. Emang uang kita? Emang uang pribadi? Ya uang bukan uang pribadi itu, uang umat. Ya kecil. Umat yang akan sholat di masjid itu kan ribuan. Yang penting kan kita amal jariah kita triliunan begitu loh. Mudah membangun masjid itu. Tapi kenapa kok sulit? Karena Allah bikin sulit. Kenapa Allah bikin sulit? Kan niatnya jelek. Niat jelek itu apa? Mencari keuntungan. Nggak akan Allah sampaikan orang-orang mencari keuntungan di jalan agama. Kita mau bangun masjid di Pakuwon, siapapun akan kesulitan. Karena apa? Uangnya gede. Mau cari apa? Keuntungan. Dibutakan sama Allah, ditutup jalan sama Allah. Nggak akan bisa. Tapi kalau niat kita bersih, kita terus bersihkan hati kita dengan istighfar, dengan sholawat. Ya Allah, tidak ada azan di sini. Saya 5 tahun di Pakuwon Barat itu, di daerah HR Muhammad Lidah itu, yang Pakuwon yang gedungnya dukur-dukur itu, kamu saat mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hak krungu adzan. Kecuali kamu ke daerah Lidah, Lakar Santri, Mengantiono. Nek pas Pakuwon iku lho, Jalan Mejen Yono Suwono iku lho. Kalau Mejen Suwono ada, HR Muhammad ada. Masjid pinggir jalan raya ada. Kalau pas Pakuwonnya itu loh, super bloknya itu loh, tidak terdengar suara azan. Bukan tidak ada yang berani bangun masjid besar di sana, tapi setiap orang yang ingin bangun masjid tentunya tergiur dengan uang miliaran, karena tanah di sana mahal. Minta sumbangan gampang, dapat uang miliaran gampang. Tapi kalau niatnya cari keuntungan, Allah butakan, Allah sesatkan, Allah melencengkan, sehingga orang tidak bisa, tidak sanggup gitu loh. Kalau niatnya mau memperkaya diri, waduh, bangun di sini 25 miliar. Wah, minta sumbangan gampang ini. Ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Nanti ambil aja 10 miliar, bangunnya 15 miliar. Dibutakan sama Allah, disesatkan sama Allah, gak akan sanggup itu. Tapi kalau kita, saya mengamati sih 5 tahun, saya tahu daerah Pakuwon Barat itu
dari tahun 2005. Karena ada teman saya kuliah di UNESA, tiap tahun tiap pulang saya ke teman saya gitu, ini apa sih gedung gede-gede sepi gitu kan. Sekarang Masya Allah ramenya, mau sholat sulit. Sholat itu kalau di sana itu di mana? Masuk ke UNESA jauh, ada. Terus di mana lagi? Pompa bensin Shell. Itu ada musola kecil tapi menghadap ke WC. Asem, blenek rasanya. Memang sengaja orang sholat kiblatnya itu loh, itu sebelahnya WC gitu loh. Orang barat tuh kejam gitu. Dewan masjid, dewan pengawas masjid, dewan nggak bekerja, nggak berbuat karena mereka menikmati keuangan besar daripada organisasi dewan masjid. Untuk kelihatan itu masalah lain. Kalau soal masjid ini gampang, gampang. Tapi kita harus bersihkan diri dulu, bersihkan hati kita. Niat kita apa? Kalau niat kita selain amal jariah, sudah selesai. Ngapain kita capek-capek bangun nyari keuntungan dari pembangunan masjid? Kita mau apa? Rugi kita. Wis dodolan fried chicken ae, dodolan pentol, dodolan penyetan soge. Budal umroh kabeh, budal kaji kabeh wong dagang iku. Lah opo? Susah-susah mengkorupsi uang, korupsi uang pembangunan masjid atau uang masjid. Ngapain? Jadi niat kita bersihkan dulu. Bukan bukan untuk gaya-gaya wah hebat, jangan. Allah melencengkan, Allah akan sesatkan. Ya tujuan kita ya mulia. Sebagai pribadi amal jariah kita, sebagai dakwah ya Allah, nggak ada tempat sholat di sini, nggak ada muni-munian ngono lho. Ya setidaknya mereka dengar muni-munian gitu bisa dapat hidayah dari Allah. Muni-munian opo? Ya muni adan. Wis muni ini pelan ndak popo kan ngono. Wong nonton gitu loh. Nah, itu tidak ada yang memperjuangkan. Jarang sekali orang memperjuangkan untuk tujuan-tujuan mulia yang nilainya itu miliaran. Miliaran. Seolah-olah orang muslim itu lemah. Di kawasan superblok begitu ndak ada masjid satu yang berdiri megah. Kalau hati bersih, tujuan niat sudah amal jariah gampang. Singkek-singkek itu tinggal disamperin. Kok sumbangan kayak masjid. Gitu ya, nyumbang pasti Cina itu. Pasti. Cok khawatir Cina-Cina nyumbang juga. Itu karyawan ini gak sembayang Jumatan sing lego ngono lho. Podo-podo beragama, kamu beragama Konghucu opo-opo, menikmati agamamu dengan nikmat. Masa orang Islam mentang-mentang karyawan ndak boleh beragama dengan baik? Ya semua kembali kita masih menata hati kita untuk terus kita bersihkan dengan istighfar, dengan sholawat. Gitu loh, istighfar, sholawat, kita bersihkan hati ini. Kotor, masih kotor, kotor. Semakin tahu ilmu agama kita, semakin tahu kotoran hati itu ada di mana. Kotor banget. Saya itu ilmu agama mulai dari lulus SMP sampai sekarang 17 tahun, itu semakin tahu betapa tiap detik itu kotor hati saya. Kotor. Ya, kita membersihkan itu dulu.
Membersihkan niat kita dulu, membersihkan hati, membersihkan niat sambil proses kita jalani pelan-pelan. Bukan ndak punya kemampuan, bukan ndak punya ilmunya, bukan itu soal gampang. Tapi soal hati dan niat ini yang sulit. Sulit ini. Membersihkan hati, membersihkan niat, mengurangi ego. Ego kita tuh jangan sampai dihabisi oleh sakaratul maut. Gitu loh. Ujung-ujungnya Allah itu akan menghabisi ego itu dengan sakit parah. Dengan sakit 50%, dengan sakit parah 70%, dengan sakaratul maut 100%. Kok bisa apa di sakaratul maut? Ego. Si tak bales WA, si tak tilkai iso goyang awakmu. Cangkeme ngono tok ayo kon. Sombong kon wis sakaratul maut ngene. Iki lho, pesan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pesannya Raja Bala Wali Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirahu di dalam kitabnya. Di dalam kitab karangan beliau. Kitabnya ada di rumah. Beliau berpesan, matilah sebelum mati. Itu mensiratkan pesan makna yang luas. Yang bisa saya tangkap dekat ini adalah hancurkan ego kita. Hancurkan ego kita. Kalau bahasa pondok saya itu, Pondok Al-Amin itu siap dipimpin, siap memimpin. Di sana sampean semua direktur utama, CEO, komisaris. Tapi begitu sampean bantu Al-Wafi, sampean semua harus siap dipimpin. Di tempat lain sampean pemimpin, tapi di Al-Wafi sampean dipimpin karena Al-Wafi ada pemimpinnya. Jadi jangan gunakan ego. Belajar untuk mengurangi ego, menguras ego, mengurangi daya ego sampai ego itu nol. Jangan sampai Allah menghabisi ego kita dengan satu sakit. 50% ego kita berkurang. Sakit parah 70%. Sakaratul maut 0%. Orang sakaratul maut tuh kamu tantang, mana egomu? Gitu kan. Ngomong aja belabakan. Aduh, nek wayahe urip, nek tepake sehat. Aduh, ngomongi kabeh dibabati kabeh. Kabeh dilorokno kabeh. Kabeh disikati kabeh. Sik sehat. Gak kaget. Nek wis loro, 50%. Sik aku sik loro, sik ngono sik ono sombonge. Ya sik 50%. Sakit parah, sama juga begitu. Tunggu ya, tunggu aku sembuh banget. Sik sempet menungso iku. Aduh. Kalau sudah kena sakaratul maut 100%. Wis, ndi egomu? Cari awakmu pinter. Saiki jarine akeh duwike sugih. Anak putumu siap ngeroyok warisan teko awakmu. Kan gitu. Aduh. Jadi semoga kita terus mengurangi ego kita, terus menikmati segala ciptaannya Allah. Ya ini semua ciptaannya Allah, miliaran manusia, miliaran sifat, miliaran sikap, tapi terbungkus dalam satu ajaran, itu Islam, yang bisa dinikmati bersama. Tentunya kita harus punya cabang-cabang iman sebelum kita beriman benar.
Apa aja Gus cabang-cabang iman itu Gus. Ternyata untuk beriman itu kita harus berproses dari cabang-cabangnya dulu, baru ke induknya yaitu iman. Jangan ke induknya langsung. Enak. Yo cabang-cabangnya dhisik. Cabang-cabang iman itu apa aja? Saya sebutkan yang sering kita temui. Malu, bersih, terus sabar. Wis, iku. Kalau ada 70 cabang iman, malu itu nomor swidak, nomor 60. Bersih itu kisaran nomor 50. Sabar iku nomor siji. Wis kan, puncak, tengah, ngisor. Itu sudah cukup istilahnya untuk mengantarkan kita ke iman yang disebut di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Gak takon nang ustate, gak takon nak kiyaine, gak takon nak kusing, gak takon nak gurune. Apa itu beriman, kiai? Ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana kita disebut orang beriman itu? Gak pernah tanya kiai ini yo, gak pernah jelas. Nopi gak ero kiai ini. Orang beriman itu memiliki malu. Orang beriman itu memiliki kebersihan. Orang beriman itu memiliki sabar. Istighosar ruwet titik mbobol. Oh, sombong. Sombong. Oke. Sik sehat kabeh. Sik sehat. Asal brodol ngono gak atik pamit. Lebihan teko pacaran lu sih pamit, sudah kita putus aja, udah nggak ada kecocokan. Lah iki gak ono moro-moro belum gak teko lho. Enak aku yo gelem ngono. Saya juga mau. Gak ada. Gak ada, semuanya itu ditalkin, disumpah, dibaiat, dijanji. Kita ikut pengajian manapun itu kita itu diikat, kecuali al-wafi ngikatnya goib. Dah ada ikatan dunia. Kau masuk toriko ditalkin. Talkin itu hadisnya Rasulullah. Kama seperti Sayyidina Ali ditalkin nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalilnya talkin. Talkin itu nanti dituntun baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saja. Dikerucutkan, diluaskan, bukan dikerucut, kerucut kecil, dilebih luaskan tuh ada janji, ikatan, saling bantu dan lain sebagainya. Wah, di pengajian lain diikat. Kalau ndak ada ikatan ndak bisa, ilmu itu terputus. Saya pernah ada seumpama salah satu santri kelak di akhirat malaikat, saya pernah duduk di ampel 40 hari. Apakah amalan itu ada? Nggak ada. Kok gitu malaikat? Ya kau putus dari tempat yang ngasih tahu. Putus. Nggak boleh terputus.
Itulah ilmu. Ilmu itu nggak boleh terputus sama yang ngasih tahu ilmunya, nggak boleh. Ilmu itu terjaga. Ini khususnya Islam ya. Islam itu keilmuan tuh terjaga dari siapa yang ngajarkan sampai kelak di akhirat tuh terjaga, nggak terputus. Kecuali sistem lainnya seperti sekolah SD, SMP, SMA itu kan nggak apa-apa, memang sistem putus. Tapi kalau sistem pondok pesantren, sistem pengajian nggak putus sampai akhirat kelak. Hari ini kita istighosah bareng, kelak kita bareng juga di akhirat. Nggak mungkin saya masuk surga tanpa saya ingat siapa orang-orang yang bareng saya istighosah itu. Seumpama amin saya masuk surga gitu, sampean enggak terus aku joget-joget, enggak mungkin. Saya juga akan narik sampean semua yang berduduk sama saya istighosah. Ya Allah, saya duduk sama 100 orang. Ya Allah, saya duduk sama 2 orang. Tiap Jumat menyebut namamu. Mana orang itu ya Allah? Begitu. Saya minta orang itu juga bareng saya ke surga. Jangan saya sendirian. Ya gitu sistemnya pengajian itu. Kita duduk di majelisnya Abah Guru Sekumpul, kita semua santrinya Abah Guru Sekumpul itu. Kalau Abah Guru Sekumpul masuk surga, ya semuanya santrinya masuk surga. Nah, itu hebatnya pengajian. Sebagai salah satu penjaga sistem keagamaan yang dinamis. Ya, kehidupan yang sangat dinamis ini harus dijaga. Keagamaan yang dinamis di mana? Pengajian-pengajian kecil, kalau nggak sanggup ke pengajian-pengajian besar. Kamu ikut NU acara yake. Titik-titik acara iki, titik-titik acara iku, titik-titik acara iki. Gak kuat awakmu ya melok sing pengajian cilik-cilik. Wong pengajian kecil-kecil itu juga bagian daripada NU, kan gitu juga. Semua kita orang muslim, orang mukmin, orang beriman itu kalbunyani ya suddu ba'duhum ba'do. Jadi semuanya itu keterikatannya itu koyok semen ambek boto, saling menguatkan, lim ceket, lim ceket, lim ceket. Semuanya orang muslim, orang mukmin. Kenapa kita saling menyombongkan diri? Kita keluar daripada sistem yang ada dong. Yaitu bagian-bagian dikit yang hilaf, biasa manusiawi. Jadi ibarat kata itu sistem keilmuan di pondok dan pengajian kecil-kecil itu terikat sampai akhirat nanti. Ya Allah, saya ngajari ngaji 10 orang. Saya pengen 10 orang itu masuk surga juga bareng saya. Gitu. Oh, 10 orang itu jadi kiai semua kok. Mereka masuk surga sama umatnya, ya alhamdulillah, kan gitu. Ya Allah, mana 2, 3, 4, 5 orang yang istighosah bareng saya di dunia ini. Saya pengen bareng juga masuk surga bareng saya. Oh, mereka semua jadi kiai kok, punya santri juga bareng-bareng juga. Oh ya alhamdulillah, kan gitu. Begitu. Makanya kita itu nanti malu sendiri. Nanti dipanggil ambek kiai ini di akhirat. Duh, Ustadz kulo mandek bantu Al-Wafi. Nanti ditanya sama ustadznya, kamu kok istighosah sendiri? Wong Al-Wafi ada yang mimpin istighosah sendiri di kuburan. Wong Al-Wafi ada yang mimpin kok.
Al-Wafi sudah ada yang mimpin, siap bertanggung jawab, siap menghadapi siapapun. Kayak kata perang menghadapi siapapun. Ya, intinya kan pemimpin bertanggung jawab, tanggung jawabnya itu dunia wal akhirat. Masya Allah. Tidak mudah jadi pemimpin, amanahnya besar, hukumannya besar. Oh, jadi enak-enakan. Oh, jadi pada awakmu. Gusi bilang begini malah dielek-elek no di luar tempat. Jangan. Level Gus itu sudah aman. Sudah aman di posisi diomongin orang itu. Kalau nggak sanggup diomongin orang, jangan jadi Gus. Jadi rakyat jelata ya. Diomongi, ngomongi balik. Oh, cok tadi level Gus. Gus iku anake kiai. Gimana? Bapaknya mendidik anaknya, diomongi uang, difitnah uang gak tenang. Kalau difitnah orang, digunjing orang gak tenang ya jangan jadi Gus. Jadi rakyat jelata. Iya kayak Sambo, ono sing ngomongi langsung tembak duar kan. Kalau jadi Gus diomongi orang, ya Allah berikan kesadaran mereka, didoakan. Iya, tapi nek mangkel paling Gus ya Allah kalau nggak mau sadar kayak ono stroke mari gue sadar. Aduh ya Allah, jadi jangan sembarangan. Kita itu jangan mau dibohongi. Gini loh. Ilmu harus ada untuk memikul makom Gus harus siap. Siap apa? Siap dicurhati umat, siap bantu umat. Gus, saudara saya sakit, saya harus bantu apa? Kak, kami nggak punya uang Gus ke rumah sakit, ayo saya bantu masuk rumah sakit. Ngono. Lu sing bayari siapa Gus? Ya BPJS. Gak punya BPJS. Ya wis duit pribadiku. Pribadi Gus. Jangan enak-enak. Jangan enak-enak punya panggilan Gus. Separuh daripada kehidupan kita terpotong untuk umat. Ojo metang-tang metenteng kon koyok sing duwe surga. Mentang-mentang diceluk Gus. Gus itu anaknya kiai. Anaknya pendakwah. Yang separuh kehidupannya adalah untuk umat, untuk orang lain, untuk umatnya Rasulullah, separuh kehidupannya. Itu Gus. Jadi kalau sampean punya 10 juta, 5 jutanya buat orang lain, buat umat gitu. Kalau enggak ya sudah rakyat jelata. Kumpul no 10 juta, 20 juta, 30 juta. Munggah umroh tak kaji kan ngono. Loh. Iya. Ku jok sembarangan dadi ustad. 70% kehidupanmu harus menolong orang lain. Enak-enakan. Tak bisa kamu seperti rakyat jelata. Full bersama keluarga. Keluarga bahagia. Wong telu terus nih anak siji, wong limo terus nih anak telu. Bareng kabeh ngono. Rakyat jelata iku. Kalau kamu jadi ustad isu wis bareng wong liya, isu wis nulung wong. Ndak tenang. Diabseni siji-siji keluarga rumah nomor 1. Tentrem kabeh wis ana kerjaane kabeh.
Wis mangan kabeh, wis engko Allah angkat lah ini. Keluarga rumah nomor 2 sebelah-sebelah iki dipikiri kabeh nek duwe level ustad. Lebih-lebih punya makom kiai. Semua orang yang dia temui harus dia bantu untuk selamat dalam beragama. Kenapa nggak sholat? Nggak punya uang. Kasih uang. Kok sudah kasih uang? Sudah dikasih uang kok nggak sholat? Nggak tetep ngei duwe gak bendino. Pengen bendino, ya wis kerja. Gak duwe kerjaan. Pengen ini kerja apa? Isomu apa? Karepmu apa? Jadi direktur duwe ilmu nih, gak duwe ya wis kuli. Gak kuat. Joko Kiras. Ah ya 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 siap siap. Awas Joko Kiras sih gak sembayang. Jadi level kiai itu dia bikin aman umat untuk berkehidupan. Siapapun yang dia temui, mau mulai tukang A sampai Z, kanan kiri depan belakang, all out 100% kehidupannya untuk umat. Waktunya sudah dia zakatkan buat umat. Waktu bersama keluarga disedekahkan buat umat. Totalitas adalah untuk umat. Menyelamatkan kehidupan orang lain agar aman, bisa beragama dengan baik gitu loh. Jadi tidak mudah level-level Gus, Ustadz, Kiai, Embuyo ini asal-asalan sih sekarang ini orang sebut tuh sebagai jualan ilmu agama lah, anu macam-macam lah ya, biarkan itu sebagai bagian daripada ritme dan dinamika kehidupan. Yang penting kita tahu ilmunya bahwa Gus itu yang seperti ini gitu loh. Bukan Gus itu Gus mentang-tang peteng-teng. Sing sakti Gus siji kok sing rumangsa sakti sa Indonesia. Sing Gus sing sakti lah cuma Gus Dur ambek Gus Mi. Kok sing rumangsa sakti kok sa Indonesia Gus melok sakti kabeh wah. Apa iki jenenge? Kesempatan dalam kesempitan. Tahu apa itu? Ya Allah ya Rob, sing sakti Gus iki loro. Saiki ku Gus sing pinter Gus Bah. Gus sing liyane rumangsa minter kabeh. Aduh ya Allah ya Rob. Lucu kadang. Iya kan tahun ini kan yang Gus yang pinter, yang jenius gitu. Kan Gus Bah. Kok yang Gus-Gus yang lainnya ikut-ikutan rumangsa pinter. Lucu. Kita banyak bicara banyak hal. Tapi pokoknya intinya kita membicarakan tentang eksistensi Al-Wafi. Kita terus bergerak, terus bergerak meskipun di satu sisi ada yang masih kaget, nanti tiap Jumat kita jelaskan kan gitu agar tidak terberatkan kan gitu, terbebani begitu. Seperti yang kemarin ini Bang Jack ditunjuk jadi ketua pembangunan Masjid Al-Wafi, heng Bang Jack langsung heng koyo HP. Ini Bang Jack langsung hilang. Koyo kena ketiban kelopo. langsung mabut koyo Aduh, ya Allah. Kita jelaskan tiap Jumat karena semua tugas tidak ada yang berat. Yang berat adalah menjaga hati yang terus bersih. Caranya terus beristighfar, terus bersolawat. Kapan? Setiap detik, setiap kita lihat sesuatu, setiap kita ketemu sesuatu, setiap apapun.
kita beristighfar. Karena boleh jadi kita ke satu tempat itu bukan karena kita mengharap ridhonya Allah, tapi karena kita menggunakan nafsu kita atau kita menggunakan ego kita. Dengan menggunakan ego, itu berarti kita melawan kehendak Allah. Ego adalah hal yang terkecil yang Allah ciptakan sebagai apa jadinya alarm. Alarm. Ego adalah alarm bahwa manusia menentang Allah. Di dalam surah Yasin terakhir Allah jelaskan, apakah kamu benar-benar ingin menantang yang kamu dulu kami ciptakan dari setetes air yang hina. Jadi ego adalah alarm bahwa manusia menentang kehendak Allah. Maka kita harus terus beristighfar. Terus beristighfar sampai kita minta ampun, beristighfar kepada Allah dari sesuatu yang kita tidak ketahui. Whatever. Tanpa terasa saya balik rekaman kok sak jam, tak kira 7 menit. Aduh, gak kerasa. Intinya Al-Wafi terus bergerak, jadwal sistem dan manajemennya terus, prosentasenya terus ditingkatkan tiap hari Selasa. Eksekusinya tiap hari Jumat dan juga laporannya tiap hari Jumat juga. Kalau laporan hari Jumat tidak bisa, hari Minggu batas akhirnya yang nanti akan dicatat total oleh kantor manajemen Al-Wafi di hari Selasa. Jadi alhamdulillah pergerakannya terus berjalan, terus dikenal orang, terus disambut baik, ya, terus akan menemukan dukungan-dukungan yang positif meskipun masih di orang-orang dalam masih kena setruk kabeh. Ya muka-muka bukan mayit hidup kan begitu, karena ya juga kita pernah di WA itu, WA group itu kita sepi, akhirnya mereka ikut istighosa. Anjang sana 26 kali saya Al-Wafi mencatat 26 kali pertemuan, sehingga akhirnya berhenti mereka jadi mayit lagi. Karena tidak ridho terhadap sesuatu yang baru, tidak ridho, tidak rela, tidak tulus terhadap bentuk baru daripada Android kedua dari Al-Wafi. Android kok sih cibi Android yang pertama jadi kamu ketemu Ustadz Rifai Sahal di posisi beliau sudah di makom spiritual yang boleh dibilang bagus. Kalian belum bertemu Ustadz Rifai di tahun masih mudanya, nggak pernah. Jadi nggak usah kaget gitu loh, yang pasti anak itu dari bapaknya. Bapak sing nulis, kertas kosong anak iku. Bapak sing nulis. Wah, itu tadi anak itu nggak usah kaget. Dan ini sumbu yang tali yang ikatan yang terus mengalir, terus saling mengikat gitu loh. Jadi saya nggak berdiri sendiri, ada orang sebelumnya sampai Nabi Adam. Jadi sebelumnya ya berdakwah, sebelumnya juga berdakwah begitu loh.
gitu. Nggak ujuk-ujuk bim salah bim langsung dakwah, nggak bisa, nggak bisa. Saya lebih suka cari ustadz, cari guru yang di atasnya 3 keturunannya itu ustadz semua atau kiai semua gitu aja. Seperti pondok saya Al Amin, bapaknya kiai, terus buyutnya juga kiai. Buyut-buyutnya lagi tambah kiai-kiai semua. Saya lebih suka berguru ke seperti itu gitu loh. Kalau enggak ya hanya sekedar sharing ilmu aja. Seperti di kuliah, kampus itu kan sharing ilmu aja sama dosen itu. Sama profesor, doktor gitu kan sharing ilmu aja. Jadi kalau yang pas sebelumnya kiai itu saya yang seneng seperti itu. Jadi semua nyari pondok buat anak begitu ya. Lihat tuh pondok itu sebelumnya bapaknya gak mungkin sak gurunge bapak iku apa di apa dagang lah ITC tidak mungkin. Pasti sebelumnya bapaknya kiai juga, sebelumnya juga buyutnya kiai juga, sebelumnya lagi buyut-buyutnya juga kiai juga, begitu. Jadi satu ikatan yang nggak terputus itu. Yang anak cucunya juga harus istiqomah terhadap dakwah, yang enggak melenceng biasa. Itu loh, keturunan 10 paling yang tetap menjalankan ya kadang satu, kadang dua, kadang tiga gitu. Nggak harus semuanya kan begitu. Masa dia nggak depan depan depan. Ya, begitulah kita nanti tambah pembahasannya. Bisa nanti sore, bisa nanti malam, bisa bisa kapan saja. Yang penting kita dasarnya ini adalah membicarakan tentang Al-Wafi, Pondok Pesantren Modern Al-Wafi. Kita akan kumpas tuntas, kita akan bicara maybe per 15 menit nanti di YouTube saya bicara tentang pondok pesantren. Awal mula pondok pesantren kita kupas dari zaman Sunan Ampel. Oke, saya akan syuting video resmi secara keilmuan, saya akan jabarkan, akan informasikan tentang pondok pesantren biar kita nggak kaget, oh, pondok ini bangunan nih asem. Semenjak pondok pesantren didirikan tuh gak ono bangunan blas. Kok sekarang orang nyari-cari bangunan, ya lucu aku. Lah, berarti ada klasifikasinya. Tahun 1500 zaman Sunan begini, 1600 seperti ini, 1700 seperti ini, 1800 seperti ini, 1900 yang namanya pondok pesantren itu seperti ini, terus tahun 2000 seperti ini, begitu loh. Sebenarnya kita ini pondok pesantren level tahun 1900-an begitu. Contoh siapa? Gontor. Nggak ada bangunannya, cuma omai kiai, tapi jenenge pondok pesantren Darussalam. Ngajar ngaji. Diusahakan ada bangunan. Begitu sama Al Amin Perenduan, pondok saya juga begitu. Semua mau pondok opo? Mau pondok apa kamu? Semua pondok awalnya omai kiai ini ku dikai tulisan pondok pesantren Tebu Ireng. Kok lambat laun dibantu masyarakat. Bangun musola kiai, bangun tempat belajar kiai, gitu. Terus nanti kita jelaskan secara resmi keilmuan
dengan sumber data yang valid di YouTube begitu. Di YouTube resmi Al-Wafi, sekarang YouTube-nya dalam proses pengerjaan, semuanya dalam proses. Tapi semuanya bergerak, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, semuanya dalam insya Allah. Kita kaya juga dalam insya Allah. Cok ngongku aku kaya. Satu detik Allah bisa hancurkan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah gitu. Mentang-mentang kaya nggak mau doa baik, nggak butuh doamu. Aku udah punya uang, bisa beli apa saja. Yang nggak bisa kita beli adalah ketulusan doa orang lain, itu aja. Aku bisa bayar kiai no, aku belum tentu kiainya tulus mendoakan. Bisa jadi perkoro iki ngei sak miliar gak popo tak dongakno suwen-suwen. Oke, kiai ngangkat tangan 10 jam untuk mendoakan kita, tapi tidak ada satu detik ketulusan, tidak dihargai oleh Allah. Allah tidak butuh material, Allah tidak butuh transaksi, Allah butuh ketulusan. Itu yang tidak bisa dibeli, itu adalah doa yang tulus. Dari siapa? Dari orang-orang yang tulus. Kadang orang-orang tulus itu sudah susah kita temui di zaman sekarang, kecuali orang-orang yang memang membutuhkan. Kadang kita ketemu di jalan duduk bengong, dia butuh makan, butuh minum. Kalau kita kasih, hatinya ngomong, ya Allah terima kasih. Gak usah didoakan aneh-aneh, sudah semua doamu akan dikabulkan sama Allah. Kamu doa pengen kaya, akan dikayakan sama Allah. Jadi menyenangkan orang lain itu benar-benar Allah jaga, Allah perhatikan gitu loh. Mungkin doa-doa kita belum dikabulkan sama Allah karena kita belum menyenangkan orang lain, yang mana orang lain itu adalah umat Rasulullah Muhammad SAW, yang sedang Rasulullah pandang-pandangi terus. Sopo sing nulungi arek iki, sopo sing nulungi umatku iki, arek iki tak dongakno. Bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan sama Allah karena Allah memandang orang-orang yang lemah, Allah memandang orang-orang yang miskin, fakir, yatim, butuh bantuan. Siapa yang bantu orang ini akan aku kabulkan doanya, akan aku penuhi permintaannya. Kita bantu orang miskin. Bagus, aku kabulkan doamu. Begitu Allah berfirman. Jadi maybe mungkin itu yang belum kita lakukan. Saya sudah sholat, sudah saya jaga sholat, amal baik, berkata baik, sudah saya jaga semua. Saya juga sudah baca istighfar, baca sholawat, baca ini itu semuanya. Gus, kok belum berubah? Senangkan orang lain, sekecil apapun, istiqomahkan. Senangkan orang lain, sekecil apapun, istiqomahkan. Jaga, 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 jaga. Bagi kita 10.000 itu kecil, bisa jadi bagi orang lain yang akan kita senangkan itu besar. Bisa jadi kita kasih makan tiap pagi 10.000 orang lain, dia menjaga imannya hingga dia menjaga Tuhannya. Penjelasan ini butuh waktu. Seandainya semua perbuatan agama sudah kita lakukan tapi kita belum menemukan rasa atau belum menemukan perubahan, bisa jadi kita belum menyenangkan orang lain. Mari kita catat, mari kita perjuangkan berapa banyak orang lain yang kita senangkan. Bahasa agamanya adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat
bagi lainnya. Al-afu minkum. Terima kasih banyak atas perhatiannya, karena video ini durasinya 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Nabil Hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman.